Sekarang kita masuk ke, ada satu istilah di dalam qalbu namanya basirah. Basirah itu kalau yang kita pakai sekarang namanya basar. Sifat melihat, kemampuan memandang, memandangnya dengan fisik. Ada yang memandang dengan batin, disebut dengan al-basirah. Coba kita baca teksnya. Syu'aul basirat yushhiduka qurbahu minka. Pancaran atau terangnya basirah mata hatimu, yushhiduka qurbahu mink, akan membuat engkau menyaksikan bahwa dia dekat kepadamu. Apa itu syu'aul basirah? Ilmu. Jadi boleh diartikan, ilmumu mengenai Allah akan membuat kamu sadar bahwa Allah itu dekat. Udah ngerasa Allah dekat belum? Kalau nggak diingetin nggak ya? Kenapa kita masih suka bertawassul? Karena kita merasa jauh kepada Allah. Kalau kita merasa dekat kepada Allah, itu nggak perlu tawassul, Pak. Jadi apa rahasia tawassul sebenarnya? Karena kita nggak punya kesadaran itu. Jadi ada di Inggris dua kelompok. Jadi kelompok Sufi Asy'ariyah, Sufi terus akidahnya Ahlussunnah Asy'ariyah, didebat oleh kelompok Salafi Wahabi. Pakai ayat, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kata si Wahabi nih, Sufi, kalian tolol, kira-kira begitu. Allah akan dekat, ini ayatnya. Ini ayatnya, jika hambaku bertanya mengenaiku, maka katakan dia dekat. Ngapain kamu tawassul-tawassulan segala? Apa jawaban dari seorang, ini kelompok perempuan, Pak. Perempuan, tapi berdebat dan canggih sekali ya. Bikin kita jatuh cinta lah dengan dalil-dalil mereka. Apa kata si perempuan ini, yang Ahlussunnah, yang Sufi? Betul, Allah itu qarib. Tapi apakah engkau merasakan dekat kepadanya? Bengong juga si perempuan ya, yang Wahabinya. Semua kita tahu Allah itu dekat, tapi kesadaran merasakan Allah dekat itu biasanya orang berguru dulu. Nah, berguru itu bagian dari tawassul sebenarnya. Maka tawassul yang begini nggak masalah. Tawassul yang tidak boleh itu nyembah yang ditawassulin. Dan saya yakin tidak ada umat Islam yang menyembah kubur ya. Nggak ada. Dulu waktu saya bertanya persoalan ini kepada Syekh Bari Sayyid Al-Laham, itu belum marahnya bukan main. Karena beliau marah, saya kena ainnya, Pak. Sakit 2 bulan. Jadi teringat terus, matanya itu kayak nyala. Apa kata beliau? La ara fid dunya ahadan minal muslimin yasjud li ghairillah illa fil hind, gitu ngomongnya. Saya tidak melihat di muka bumi seorang muslim pernah sujud, pernah meminta kepada selain Allah, kecuali di India ada orang sujud ke kubur. Itu bukan orang muslim murni, udah nyampur-nyampur kali agamanya ya. Jadi ini orang-orang Salafi Wahabi ini terlalu suudzon. Imamnya sendiri sekarang namanya Saleh Fauzan, orangnya masih hidup dan kitabnya diajarkan di pesantren-pesantren modern. Ini yang kita singgung sebelumnya. Bulan puasa kan saya nggak bahas, Pak, nggak mau polemik. Ini udah selesai puasa, kita mau polemik lagi nih ya. Nggak ada efek sama sekali sama mereka. Mereka malah tambah marah diingetin. Itu pengkhianatan terhadap pendiri-pendiri pesantren modern ini. Mereka kan ahli sunnah semua. Ketika kemudian mereka berubah, kitabnya dirubah, ajaran akidah yang diajarkan ke santri-santri berubah. Yang diajarkan kitab Tauhid Syekh Saleh Fauzan, yang menyebut Sufi sebagai ubadul kubur, yang menyebut orang-orang Ahlussunnah sebagai orang-orang yang sesat. Ahlussunnah Asy'ariyah disebut sesat, Pak. Ini mohon maaf ya. Kita belajar sifat 20, Allah wujud kidam baqah. Ini rata-rata belajar itu kan? Benar gak? Itu dianggap sesat oleh si pengarang kitab, dan kitab itu diajarkan di pesantren-pesantren modern. Ritu nggak, Pak? Maka saya mengajak kiai-kiai yang emang antum diberikan kecerdasan oleh Allah, apa susahnya ganti kitab? Kitab banyak di dunia.
Ganti, hati-hati, ini tanggung jawab dunia akhirat. Oh Ustadz, ini kitab cuma untuk perbandingan. Santri kita cuma emang santri sebelum dia kuliah udah bisa membandingkan. Paling cuma satu dua. Anak kuliah aja banyak yang gak paham kok. Udah dokter juga banyak yang paham, apalagi cuma santri kelas SMP, SMA, sanawiyah aliyah, gak akan paham Pak. Jangan ngeles, udah ganti aja. Maka bapak-bapak yang naruh anak di pesantren modern, tolong sampaikan ini kepada kiai-kiainya. Ya. Saya ke sahabat-sahabat saya punya pesantren modern, saya udah ngomong. Yang bisa saya sampaikan, saya sampaikan. Ada yang memusuhi, ada yang senang dikasih tahu. Ya. Ada yang bersyukur. Ini diingetin. Bayangkan Pak Syekh Saleh Fauzan, itu di kitab Tauhid bilang, orang maulid itu menyerupai Nasrani. Menyerupai Nasrani kufur nggak? Kufur. Bahaya nggak nih? Bahaya. Ya, orang tawasul musyrik bagi dia. Baik. Wa ainul basirati tushhiduka adamak. Jadi ada pancaran ilmu mata hati. Jadi mata hati kalau sudah dapat ilmu, kita sadar Allah dekat. Tapi pancaran ini belum tentu membuat seseorang bisa memandang. Jika basirahnya sudah bisa merasakan memandang, tushhiduka adamak, maka ketika engkau mulai membuka mata hatimu, kata beliau, tushhiduka adamak, kamu akan merasakan bahwa dirimu itu tidak ada dibandingkan wujudnya. Jadi kita ini kalau nggak diwujudkan Allah, ada nggak? Nggak ada. Itu sebabnya seseorang yang faham bab ini, dia kalau berzikir la ilaha illallah, makna yang muncul adalah la fa'ila illallah. Apa artinya? Tiada yang berbuat kecuali Allah. Yang berbuat ke dalam diri kita, yang berbuat kepada anak, istri, keluarga, teman, negara kita, bahkan yang terjadi sekarang di Palestina, yang terjadi sekarang di Saudi, di negeri kita, itu nggak akan terjadi kecuali Allah yang pada hakikatnya menggerakkannya. Pandemi sekarang, izin Allah atau bukan? Izin Allah. Ridho nggak? Ridho ya. Pak Mirwan kemarin sakit ya. Kenapa? Kena COVID. Waduh, kena COVID juga. Kalau mas sebelah dibilang munafik Pak. Ya, orang COVID disebut munafik. Saya di WA oleh seseorang, dia bilang, si Anu meninggal kena COVID, dia munafik. Allahu Akbar. Saya doain dia kena COVID. Ya, biar tahu rasa. Ini COVID kalau tidak datang ke orang, dia nggak nanya dulu, ente munafik nggak? Nanya nggak dia? Dia nggak nanya Pak. Kena aja. Dari dulu di masa sahabat Rasulullah sudah banyak sahabat-sahabat yang kena virus. Disebut ta'un. Bukan berarti mereka ini munafik, tapi setiap sahabat merasa dirinya munafik. Tuh, sahabat Nabi merasa munafik, masa antum merasa suci? Maka kalau dituduh orang munafik, katakan betul saya munafik. Ini yang sering saya sebut ya, dalam Sahih Imam Muslim disebutkan bahwa Al-Hasan Al-Basri berkata, para sahabat dulu tidak ada satupun yang menganggap dirinya ala imani Jibril. Imannya itu setinggi imannya Jibril, nggak ada. Maka dia khawatir dirinya terjebak kemunafikan setiap saat. Ini bagian dari meridhoi diri sendiri. Ada penyakit yang berbahaya, ujub fil ujub. Ujub dalam keujuban, ujub dalam keikhlasan. Apalagi itu ujub. Ujub artinya kagum kepada diri sendiri. Bapak mohon maaf ya, yang setiap malamnya bisa tahajud, bisa qiyamul lail kemarin, itu sedikit di kolbunya ada merasa kagum. Wah keren juga nih, gitu ya. Bisa tahajud setiap malam. Itu ujub Pak namanya. Ujub dalam ketaatan, ujub dalam keikhlasan. Itu bisa merasa ikhlas, merasa ada berjuang.
Dan ini bisa menghinggapi orang-orang yang berilmu dan beramal, baik beramal pribadi atau amal sosial, termasuk ngurus masjid. Ini bisa ujub, hati-hati pengurus. Kalau terbesit di hati, kalau bukan karena saya nggak jadi, itu ujub tuh dah. Dan ini wajib diistighfarkan dan ditobatkan. Tobatnya tobat batin, batinnya yang ditobatkan. Astagfirullah, ya Allah, aku minta ampun dari dosa ujub. Ini lebih susah bersihinnya daripada dosa maksiat. Dosa mata jelalatan itu gampang Pak, pakai subhanallah 100 kali hapus. Tapi kalau yang ini bertambah amal, dia bertambah ujub. Maka sebelum beramal, bersihkan dulu itu dengan istighfar dan tobat. Oleh karena itu, guru-guru kita mengajarkan salat tobat setiap hari. Dibidahin lagi sama teman kita. Salat tobat itu dikiaskan kepada orang yang masuk Islam sholat. Itu salat tobat sebenarnya. Ya. Jadi kalau sudah terbuka mata hati, lalu bisa memandang, yang dipandang di alam semesta bukan fisiknya, yang terlihat adalah campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Negeri kita ini kalau bukan didoakan oleh para aulia, para wali-wali Allah, ini sudah chaos dari kemarin Pak. Coba bayangkan ya, pertarungan 01-02 kemarin itu dahsyat sekali. Udah hampir bentrok ini umat. Sama-sama umat. Satu bawa nama umat, satu bawa nama umat. Sama-sama umat. Udah hampir habis kita ini. Tapi karena doa-doa mereka, ini negeri masih bertahan. Alhamdulillah. Bahkan orang-orang yang bertarungnya sekarang bergabung. Ini kalau nggak doa mereka, nggak akan aman Pak. Nggak akan aman. Malaysia sempat kisruh juga masalah Perdana Menteri, ya, kita doakan jangan sampai negara-negara jiran kita kena juga, ya. Ke atas sedikit, Patani udah lama kena musibah ini. Atas lagi Myanmar sudah chaos Pak, ya, ketutup sama berita-berita yang lain. Mereka hancur sehancur-hancurnya sekarang. Alhamdulillah negeri kita masih bertuhan lah mereka, ya. Saudi nunggu waktunya aja. Perang saudara nanti mereka itu. Karena saudara udah ngantem saudaranya. Yang tersisa cuma itu. Yaman sudah hancur Pak. Benar nggak udah hancur? Ada Houthi di situ, perang sama Saudi. Tiap hari. Paling Abu Dhabi kerja sama Israel, kan repot juga Pak. Ya. Membingungkan. Qatar yang bantuin teroris waktu di Suriah kan banyak kelompok-kelompok di Qatar, mungkin bukan governmentnya yang bekerja, tapi kelompok-kelompok yang ada di situ. Bahkan teman memfatwakan bunuh temannya. Syekh Yusuf Al-Qaradawi memfatwakan bunuh ulama-ulama yang pro kepada pemerintahan yang di Suriah. Sampai begitu. Sampai guru saya Syekh Taufik Al-Buti habis kehilangan ayahnya, datang ke UI Pak waktu itu, UI Salemba, yang pasca sarjana kajian Timur Tengah. Kok ada mahasiswa nanya tega, Syekh, ente pro Asad atau anti Asad? Kok tega nanya begitu? Orang lagi berkabung. Beliau itu orangnya lembut. Itu kalau bahas apa bisa nangis. Bahas bab sholat istisqa nangis. Kita udah bahas tasawuf aja nggak nangis-nangis. Bahas zikir aja nggak nangis-nangis. Beliau bahas fikih nangis Pak. Saya nggak pernah ngeliat beliau marah. Itu sekali saya ngeliat beliau marah. Syekh Taufik bin Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti. Ada yang nanya begitu. Apa jawaban beliau? La uayyidu bashar wa la uayyidu fulana, innama uayyidu ra'iyati ummati al-islamiyah. Saya nggak pro siapa-siapa, saya cuma pro kedamaian umatku, rakyatku. Gitu aja Pak jawabannya. Dan suaranya meninggi. Tega gitu ada orang nanya begitu sama dia, ya. Udah hancur Pak sekarang. Apa gorengannya? Ini hati-hati, Indonesia hampir berhasil nih. Anti Syiah kafir. Ini ada Pak ya, mohon maaf. Jadi setiap gerakan yang mengatakan Syiah kafir itu berasal dari kelompok Wahabi.
Dan Wahabi ini, kata Muhammad bin Salman, ini produknya Amerika. Mereka sendiri yang ngomong. Karena untuk menghancurkan orang-orang yang berbeda dengan Wahabi itu, cukup bilang aja mereka sesat, kafir. Dan ini sudah terjadi, Pak. Bashar Assad itu dikafirkan. Padahal Bashar Assad itu istrinya Sunni, menteri-menterinya Sunni, tapi dia lahir di komunitas salah satu Syiah namanya Alawiyah, bukan Alawiyah yang habaib. Ya, ini beda. Meyakini salah satu ajaran namanya reinkarnasi, tapi beliaunya sudah enggak. Ini gorengannya gitu di sana. Berhasil di Suriah, berhasil di Irak, berhasil. Mau dicobain di Indonesia. Saya termasuk pengkritik Syiah, tapi saya tidak mengkafirkan semua Syiah. Kita bisa adu kitab, Pak. Ya, yang kafir itu namanya Syiah Ghulat. Apa arti Syiah Ghulat? Syiah ekstrim. Syiah ekstrim ini kelompok Kailaniyah, ya, Sabaiyah. Ini saya konfirmasi kepada orang-orang yang juga Syiah, mereka juga mengkafirkan kelompok itu. Kenapa? Mereka menyembah selain Allah. Syiah yang ada sekarang di Bahrain, yang ada sekarang di Iran, itu Syiah yang mana? Itu Imamiyah. Imamiyah ini juga pecah seperti Ahlu Sunnah. Ada yang ekstrem kayak Wahabi, ada, Pak. Ada yang moderat, ada yang liberal, ada yang sufi. Tapi mereka nggak menyebut sufi, nyebutnya irfani. Ada yang dekat ke Ahlus Sunnah. Ada namanya Zaidiyah, ini dekat ke Ahlus Sunnah. Itu ada di Yaman. Yang tokohnya sering dikutip-kutip oleh kelompok Salafi, namanya Imam Son'ani, yang nulis kitab Subulus Salam. Kita sampaikan gitu, mereka nggak percaya juga. Ya, padahal Son'ani tertulis dalam kitab-kitab Syiah Zaidiyah. Saya punya daftar ulama-ulama Zaidiyah itu. Ada lagi namanya Imam Syaukani, tapi belakangan sudah menjadi Ahlus Sunnah. Ini Syiah yang dekat ke Ahlus Sunnah. Dan sekarang muncul Syiah dari Imamiyah yang sudah mulai mencari titik temu dengan Ahlus Sunnah. Salah satunya kelompok Hizbullah yang ada di Libanon. Pernah dengar, Pak? Itu sudah mulai mendekat kepada Ahlus Sunnah. Artinya mereka menolak ajaran mencaci maki sahabat dan istri-istri Nabi. Lalu ada di Kuwait, siapa namanya? Yasir Audah, ya. Tapi Yasir Audah yang Syiah ini menolak. Sorbannya gede, warnanya putih. Lalu ada yang dari kalangan Al-Marja' ad-Dini namanya. Marja' ad-Dini itu di sana mujtahid. Jadi mereka itu sampai sekarang menjaga strata ulama. Di Indonesia kan nggak ada, ya. Tapi sebenarnya secara praktek ada. Yang boleh mengeluarkan fatwa itu disebut Al-Marja' ad-Dini. Dokter aja nggak boleh kalau dia nggak ngikutin jalur ini. 1, 2, 3 sampai terakhir namanya Al-Marja' ad-Dini. Namanya Sayyid Kamal Al-Haidari. Dia menolak menghujat istri Nabi, tapi mengkritisi beberapa sahabat Nabi, cuma tidak mengkafirkan dan mencaci maki. Apa kata dia? Jika Syiah itu melaknat dan mencaci maki, mengutuk, maka itu bukan Syiah yang saya anut. Ini namanya Sayyid Kamal Al-Haidari. Maka beliau ini dikafirkan oleh kelompok Syiah ekstrem. Jadi ini nasib jadi orang moderat, Pak. Nasib jadi Ahlus Sunnah moderat dikafirkan oleh kelompok-kelompok yang saklek. Ini baru ada laporan dari sahabat saya, ya. Buku saya tentang teologi Muslim Puritan yang pernah dicetak oleh teman-teman sini, ya. Pengurus kan pernah nyetak itu, ya, tentang genealogi Salafi. Orang nggak ngerti apa-apa, dia orang umum baru hijrah. Itu baca buku saya, itu langsung bilang, oh ini buku liberal. Lu liberal dari mana? Yang nulis orang ngaji hadis kok. Kajiannya itu kan kajian berdasarkan ilmu hadis juga dan ilmu akidah. Jadi bagi dia yang nggak sama dia disebut liberal. Yang paling lucu sahabat saya, Ustadz Salman Al-Farisi yang punya pesantren. Antum pernah ke sana, ya? Ya, ada saya lihat videonya di sana tuh. Yang buat pesantren madrasah hadis Al-Fajr, ya. Ruhama Al-Fajr.
pesantren agraria, dahsyat itu, pesantren trainer. Ustadz Salman, saya tanya kemarin, Ustaz, antum dituduh Syiah ya? Karena ngisi di Rasul. Oh, bukan itu sebabnya. Saya, kata beliau, dulu diminta oleh satu komunitas mengisi kajian mengenai sahabat Nabi. Karena yang ada itu anak-anak muda, yang paling cocok sama anak muda siapa? Cucunya Nabi siapa? Hasan dan Husain. Orang-orang Wahabi paling benci sama orang yang membahas Hasan dan Husain. Dianggap Syiah. Nah, itulah mulai cerita aja. Kita tahu persis ya, Ustadz Salman ini Ahlus Sunnah bukan 100% Pak, 1000%. Beliau khatam Kutubus Sittah, kitab hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi itu lebih sering daripada saya waktu dia di Mekah. Mana Salafi sekarang yang khataman Sahih Bukhari, Muslim berulang kali? Nggak ada. Dia yang khatam tuh, Ustadz Salman tuh. Nah, maka kita mikir-mikir dulu mau membidah-bidahkan orang. Kita baca hadis sudah sebanyak orang itu belum? Ya. Baik. Wa haqqul basirati syurka wujudahu la adamaka wa la wujudak. Kalau kita punya ilmu tentang Allah, kita merasa Allah dekat. Kalau mata batin dibuka oleh Allah, kita merasa bahwa Allah yang berbuat di alam semesta. Jika haqqul basirah, ini disebut haqqul yakin. Yang pertama ilmul yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga disebut haqqul yakin, keyakinan yang sudah hak, disebut juga haqqul basirah, sudah masuk ke dalam diri kita. Apa yang terjadi? Yushhiduka wujudahu, Allah akan tampakkan bahwa dia benar-benar ada, sehingga kamu tidak merasa ada dan juga tidak merasa tiada. Ini maksudnya apa itu kalimatnya? Kita nggak merasa ada dan nggak merasa tiada. Jadi kalau yang level 2 kita merasa tiada. Merasa tiada berarti masih ada perasaan dong. Nah, perasaannya ini sendiri hilang. Perasaan-perasaannya pun hilang. Inilah yang terjadi kalau orang begini, rasa di kolbunya menguasai otaknya, lalu turun ke lidahnya, jadilah seperti Al-Hallaj. Apa kata Al-Hallaj? Ma fi jubbati ilallah, dalam jubahku hanya ada Allah. Dia lagi sakar, lagi mabuk. Mabuk bukan karena wine, mabuk karena cahaya-cahaya ma'rifat meliputi dirinya. Orang lagi kasmaran jatuh cinta nggak? Lagi kasmaran jatuh cinta, ketika jatuh cinta kepada pasangannya, setiap kali melihat perempuan atau laki-laki lawan jenis, itu dia merasa ada wajah pasangannya di situ. Ya. Saya waktu dulu pernah senang sama seseorang, itu ketika bercermin nggak kelihatan muka saya, Pak. Percaya nggak? Saya ngeliat muka dia. Apakah di cermin itu muka dia? Enggak. Jadi pikiran kita ketutup oleh rindu kepadanya. Itu rindu ke makhluknya bisa begitu, Pak. Apalagi kepada Khalik. Ini yang terjadi pada salah satu wali di Jawa, Syekh Siti Jenar. Jadi kalau antum sudah paham apa yang terjadi pada Syekh Siti Jenar, maka jangan kafirkan Syekh Siti Jenar. Dia sedang tenggelam dalam lautan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia nggak menyaksikan dirinya ada ataupun tiada. Nggak ada dirinya. Ini juga yang terjadi pada Imam Abu Yazid. Abu Yazid ini lagi zikir subhanallah, subhanallah, berubah, Pak. Dia nggak memandang lagi yang berbicara ataupun yang dibicarakan. Di saat itu Allah meminjam lidahnya. Subhani, subhani, maha suci aku. Itu bukan Abu Yazid yang maha suci, tapi Allah meminjam lisan Abu Yazid. Namun ada ulama yang ketat, dia menghindari itu terjadi pada dirinya. Itu lebih sempurna, yaitu Al-Qutub Ar-Rabbani Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu dia nolak kejadian-kejadian begitu. Jadi dia bisa memfilter dirinya.
Makanya kesempurnaan kewalian beliau lebih tinggi dari semua wali-wali yang ada di dunia selain sahabat-sahabat Rasulullah, ya. Disebutlah beliau Sultanul Aulia, rajanya para wali. Rajanya para wali. Dan itu dikabarkan bahkan beliau masih belum lahir. Udah lahir, masih remaja, dikabarkan oleh gurunya Yusuf Al-Ahmadani. Ya. Itu dikabarkan, ya. Karena Allah wala syai'a ma'ah. Allah itu ada wala syai'a ma'ah. Tidak ada sesuatu pun bersamanya. Wa huwal an ala ma alaikan. Dia sekarang, dia dulu sama. Dia dulu sendiri atau bersama? Dia dulu di atas aras atau enggak ada aras? Enggak ada aras. Maka dia dulu dan sekarang sama. Oleh karena itu perdebatan mengenai Allah bertempat di aras, Allah di arah tinggi, arah atas, itu nggak ada manfaatnya sebenarnya. Sebenarnya loh ya. Cuma karena orang awam sudah terjebak mengatakan Allah di atas, maka muncullah pembahasan, benarkah Allah bertempat? Kalau paham nih ini hadis, ini kan hadis Sahih Bukhari, kan Allah wala syai'a ma'ah. Ini pertanyaan disampaikan oleh Abu Musa Al-Asy'ari dan teman-temannya orang-orang Yaman. Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Rasulullah dari Yaman, yang Nabi mengatakan al-iman Yaman, Yamaniyah, al-hikmah Yamaniyah. Iman itu dari Yaman, hikmah dari Yaman. Maka Islam Indonesia berutang kepada orang Yaman, karena yang banyak mengislamkan kita adalah Hadarin, orang-orang Hadramaut dari Yaman. Ya, jazahumullah khairan katsira. Semoga Allah membalasi mereka dengan kebaikan. Di Jakarta ada yang tidak mau terkenal di masa hidupnya, sezaman dengan jidnya Habib Jindan, jidnya yang paling atas itu Habib Jindan, Jindan yang senior Pak. Itu punya teman namanya Al-Habib Ali Al-Yamani. Orang taunya cuma Syekh Ali Al-Yamani, nggak mau terkenal. Dekat dengan Habib Hussein luar Batang. Saya sampai sekarang belum pernah Pak ziarah ke luar Batang itu, ya. Itu ada Syekh Ali Al-Yamani datang dari Yaman ke sini bawa Thariqat Qadiriyah dan Thariqat Alawiyah. Ya, nggak dikenal orang, tapi Habib Jindan dikenal sama beliau. Itu kalau ke habaib bisa dicek Pak ceritanya. Siapa nama syekhnya? Syekh Ali Al-Yamani. Nanti cari ya. Namanya Syekh Ali Al-Yamani, yang suka ziarah-ziarah ke sana. Syekh Ali Al-Yamani Penjaringan. Ini kelompok habaib juga, ya, keturunan dari Yaman juga. Dulu orang Yaman, Abu Musa Al-Asy'ari dan keluarga klannya datang kepada Nabi ngaji. Apa pertanyaannya? Kaifa kana Rabbuna? Wahai Rasulullah, Allah dulu gimana sih? Gitu. Sebelum alam ini tercipta, Allah dulu gimana? Apa jawaban Nabi? Kana Allah, dipakai hadis ini. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Allah ada dulu di masa yang qadim. Allah ada dan tidak ada aras, tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada malaikat, tidak ada Ahmad, tidak ada Muhammad, hanya Allahu Ahad. Itu dia. Itulah makna kul huwallahu ahad. Rahasia kul huwallah di situ, Al-Ikhlas. Allah senang disebut sendiri. Allah senang disebut Esa. Kita kalau punya jasa kan nggak pengen disebut jasa orang lain bersama jasa kita. Yang boleh begitu cuma Allah, yang boleh narsis itu cuma Allah. Jadi yang maha narsis itu cuma Allah, yang maha ego cuma Allah. Kita nggak boleh ego, kita nggak boleh narsis. Kalau Allah dulu dan Allah sekarang sama, perlu nggak debat Allah bertempat? Sebenarnya nih nggak perlu ya. Perlu nggak mengatakan Allah di langit? Lalu bagaimana dengan hadis seorang budak perempuan yang mengatakan Allah di langit? Imam Ibnu Hajar mengatakan perempuan ini kecerdasannya tidak sempurna. Saya ngomong begini Pak dituduh Syiah cuma karena mengatakan fakta itu. Yang ngomong bukan saya kok, yang ngomong Imam Ibnu Hajar. Apakah Ibnu Hajar seorang Syiah? Kan enggak, Imam Ahlussunnah. Kalau Ibnu Hajar itu Syiah, maka semua kita Syiah.
Ibnu Hajar ini yang mensyarah, yang menjelaskan Sahih Bukhari dan paling bagus. Kalau penjelas Sahih Bukhari ini dituduh Syiah, kira-kira kita gimana, Pak? Oh, kita lebih sesat dari beliau lah. Ya. Dan orang-orang yang berzikir dengan zikir-zikir setan, wujudku wujud Allah, zatku zat Allah, sifatku sifat Allah, ini orang kurang ajar kepada Allah. Ya. Yang benar wujudku tidak ada, yang ada cuma wujud Allah pada hakikatnya. Ini orang berzikir, zikirnya apa? Wujudku wujud Allah. Kasus ini dulu terjadi di Aceh, kampung Pak Mirwan ini. Terjadi kasus kelompok namanya kelompok Wujudiyah. Dulu imamnya namanya Hamzah Al-Fansuri. Itu dari keturunan juga sebenarnya, thariqatnya Qadiriyah. Beliau ini punya murid pengikut namanya Syamsuddin As-Sumatrani. Mereka itu emang pengamal zikir dan sampai mengalami ekstase dan mengatakan wujud kami tidak ada, yang hanya ada wujud Allah. Lalu di masa Syekh Nuruddin Ar-Raniri, itu campuran, dia ibunya Melayu, ayahnya India, Randir atau Ranir, keturunan Arab juga. Beliau ini dari Gujarat datang ke Aceh dan nulis dalam berbahasa Arab Melayu, bahasa Jawi, bahasa Aceh. Nulis tentang sultan, tentang akidah. Saya membaca salah satu kitabnya, Kashful Ma'lum. Masya Allah, luar biasa. Beliau mengkritisi apa yang terjadi pada zaman Hamzah Fansuri. Karena menurut beliau, orang ngomong wujudku wujud Allah, ini dia belum nyampe kepada masa ekstase seperti Al-Hallaj dan yang lain-lain, Abu Yazid. Maka mengatakan itu haram. Jadi Bapak saudara Allah, kapan seseorang boleh mengatakan wujudku tidak ada, yang ada wujud Allah? Dia kalau sudah sampai di hakul yakin. Tapi kalau kayak kita ini, kita kan baru sampai di hakul ilmu yakin, teori bertuhan. Ilmunya dalil, mana dalilnya? Orang seperti ini haram mengatakan tiada ada wujud kecuali wujud Allah. Sisa ajaran ini dipakai oleh Kartosuwiryo. Dia ajarkan ke santri-santrinya waktu berjuang. Santri-santrinya yang sekarang zikirnya begitu, padahal makomnya belum nyampe. Sekarang kan masih ada tuh NII, DII. Mereka punya khalifah sendiri, Pak. Punya amir sendiri, punya menteri sendiri sekarang. Cuma sebatas tradisi, struktur masyarakat. Saya dengar salah satu murid yang ngomong, la ilaha illallah, la wujuda illallah, la mawjuda illallah, tiada yang wujud kecuali Allah. Ini kan gawat. Itu nggak boleh dilafazkan kecuali sudah nyampe. Ya, jadi kalau sudah merasakan bahwa kita ini ada karena diadakan Allah, berarti baru ilmu yang pertama. Belum boleh ngomong wujud saya wujud Allah. Kalau yang kedua, yang berbuat hanya Allah. Yang ketiga, tiada wujud dan tiada juga ketiadaan itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pusing. Udah syuruk, Pak. Kali mau ada yang ditanya, mau diskusikan, silakan. Ini ada permintaan doa dari sahabat kita, Pak Asmar ya, dekat sini ya, Pak Asmar Haris. Anaknya di Aceh sekarang sedang opname, sedang sakit. Saya mohon Bapak Ibu keikhlasannya untuk mendoakan kiriman Fatihah ya. Al-Fatihah ila ruhi waladih wa jismih awliya perdikta. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta alaihim Fatihah wa sirr Fatihah. Amin. Sallallahu. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memahami apa yang Ustaz sampaikan tadi ya cukup memusingkan, betul, cukup pusing. Jadi namun dalam ini kita tetap berusaha bagaimana untuk bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jelas untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. So tadi dikatakan ada ilmu, kemudian
ada di amal. Kemudian yang paling tinggi itu adalah hakul yakin. Ini adalah yang melihatnya basiroh. Jadi bagaimana kita untuk bisa mewujudkan basiroh ini dalam diri? Apakah basiroh ini bisa diwujudkan di dalam diri kita untuk bisa meningkatkan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana? Kira itu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya dengan riyadhah dan mujahadah, Pak. Apa arti riyadhah? Mengulang-ulang zikir yang diberikan guru, lalu mujahadah bersungguh-sungguh, dan yang ketiga ma'rifah, berma'rifat, berilmu. Dan yang paling cepat tuh yang nomor 3, paling cepat. Maka kajian-kajian ma'rifatullah mestinya sekarang sudah nggak jadi aib lagi, sudah nggak malu-malu lagi orang ngaji ma'rifatullah. Kajian kitab ini, kitab Al-Hikam, adalah salah satu mengarah ke sana, mengarah ke ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dibicarakan Allah aja, bicarakan Allah, hubungan kita dengan Allah, masalah kita dengan Allah, itu Pak, nanti muncul sendiri itu. Tapi karena ngajinya cuma sekali sebulan, susah Pak. Saya nggak minta jadwal lagi Pak ya, udah nggak ada jadwal lagi, udah cukup udah 2 kali ya. Udah ada risalah kusyairiyah, udah ada hikam, itu udah cukup ya. Bahkan kalau perlu sekali juga nggak apa-apa ya. Kalau saya ngaji 2 kali seminggu, ngaji ma'rifatullah, belum lagi kita buat kajian sendiri di Ribat, itu bisa 3 kali, bisa 4 kali Pak. Ma'rifatullah itu melahirkan rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada rindu, masa sekali seminggu doang, sekali sebulan doang? Nggak mungkin. Bisa maunya tiap hari kita ngomongin Allah. Itulah yang terjadi nanti pada ahli surga ketika mereka sudah bosan dengan nikmat seksual, udah bosan dengan nikmat makan dan minum, nikmat main-main, nge-game. Di sono kita terbang langsung Pak. Semua yang ada di game-gamenya antum tuh ya itu nanti ada semua tuh, Indra. Ada semua nanti di sono. Yang dibayangkan orang bisa pindah-pindah planet, nanti di sono bisa semua. Nanti orang bosan. Ada kejenuhan yang nggak tahan. Makanya Allah muliakan ahlul firdaus. Orang firdaus ini karena mereka menjaga ma'rifatullahnya pagi dan sore. Dia zikir pagi, zikir sore, subuh, maghrib. Itu dia tunggu dan dia merindukan. Setiap kali kita merindukan Allah, sebanyak itulah nanti kita merindukannya dan diberikan ru'yatullah nanti di surga. Jadi siapa yang Allah perlihatkan dirinya nanti di surga, itu orang-orang yang setiap mau subuh dia rindu ke masjid, mau ketemu Allah di masjid. Allah bukan di masjid, ini cuma media aja. Mau maghrib dia datang. Maka Ibnu Umar mengatakan, kami sahabat Rasulullah nggak ada tuh datang ke masjid udah azan, nggak ada. Kami datang dan rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulullah. Kami berduyun-duyun masuk masjid, macet tuh Pak. Kalau zaman sekarang udah macet duluan tuh. Sebelum maghrib itu udah rame masjid, sebelum subuh udah rame masjid. Mereka dulu begitu sahabat Rasulullah. Maka Allah kasih rahasia mereka ini, dan sampai zaman sekarang siapa yang menjaga 2 waktu ini, Allah akan memperlihatkan dirinya melepas semua kerinduan ahli surga firdaus 2 kali sehari semalam, pagi sore. Tapi sehari semalamnya sama dengan 1000 tahun dunia. Pagi sampai sore 500 tahun, sore sampai malam 500 tahun. Gimana nasib orang yang cuma minta bidadari 72 terus bunuh orang? Itu waras gak sih Pak? Ibu, waras gak? Saya mau dapat nikmat bidadari 72 terus saya ngempom orang, itu waras gak sih? Maka saya mau mengetuk pintu hati siapapun yang mau berjuang fisabilillah, yang pakai hati nurani dong. Kan Allah suruh pakai akal yang sehat, kan Allah perintah afala ta'qilun. Maka memakai akal adalah memakai Quran, memakai kolbu adalah memakai spiritnya Quran. Bukan cuma pakai dalil-dalil tertulis saja. Dalil tertulisnya begitu, prakteknya kayak tadi.
72 bidadari medikit. Semasa di dunia, Sayyidina Daud punya gundik 1000, Pak. Pelayan cantik-cantik semua itu 1000, dan seluruh dunia, bukan cuma wilayah Arab, Israel, Romawi, Persia, enggak, seluruh dunia dia punya. Begitu juga Nabi Sulaiman, seluruh dunia dia punya. Kaisar di Cina punya pelayan gundiknya 5000. Nggak sempat megang kali ya. Kubur meninggal. Dan di sana nggak perlu pakai obat kuat, Pak. Semua minuman surga itu obat kuat. Nggak perlu di sana. Nah, kita mau dapat syahwat fasilitas surga atau mau ketemu yang punya surga? Kalau mau ketemu yang punya surga, wajib belajar ma'rifatullah. Wajib belajar ma'rifatullah. Bapak sholat 1000 rakaat gak akan ketemu kalau gak kenal Allah. Makanya dari awal kita sudah sering katakan, lebih afdal ngaji apa sholat sunat? Ngaji. Ngomong begini, ngomong tentang Allah, itu Allah lebih suka, Pak, daripada sholatnya gak khusyuk. Antum nih sholat sekarang, kita lagi ngaji, pasti pikirannya kemana-mana. Atau merasa diri, wah ustadz nih gak bener nih, orang lo udah syuruk masih aja gitu ya. Semoga gak begitu, Pak ya. Tapi saya yakin bertengkar tuh di pikirannya. Mau ngaji pas sholat sunat, mau ngaji pas sholat sunat, mending ngaji aja dulu. Tapi Bapak yang mungkin mau buru-buru silakan. Mungkin mau kerja, Sabtu mau kerja apa, Pak? Dikerjain kali ya. Jadi ngomongin begini nih, ngomongin sifat Allah, ngomongin surga Allah, ngomongin tentang Allah, itu Allah lebih suka daripada kita baca Quran berlapis-lapis tapi nggak ngerti. Tapi kalau Bapak ngerti kok bahasa Quran, di situ banyak sifat Allah, Allah juga suka. Jadi kapan baca Quran jadi mulia? Kalau saya baca Quran dan saya ngerti di situ sifat-sifat Allah. Saya mau tanya nih, kita senang nggak dibicarain kebaikannya sama orang? Kita, narsis ini pancaran dari narsisnya Allah. Makanya Allah mengatakan, al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu, keujuban itu milikku semua, bukan milik kalian. Maka yang boleh sombong cuma Allah. Sombong artinya merasa besar. Lalu kita bicarakan kebesarannya, makanya Allah suka sama orang-orang begitu. Daripada sujud pikirannya kemana-mana. Ya, ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ya, diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah. Orang bicara ilmu tentang Allah, satu bab saja, itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Lebih utama, Pak. Tapi jangan karena ngaji terus ninggalin sholat, gak bener juga ya. Kita udah bersama Allah, gak perlu sholat. Kan ada yang ngomong begitu. Ngapain sholat? Allah udah dalam diri. Ini sombong lagi nih orang, ya. Sombong lagi nih orang. Jadi caranya yang ketiga tuh paling, Pak, di umur kita sekarang yang paling cepat ma'rifat, berma'rifat. Karena kalau ngikutin Syabdul Qadir kuat nggak, Pak? Nggak tidur 20 tahun. Nggak tidur malam hari, siang aja tidurnya koilulat. Kuat nggak? Ini aja udah ubanan, Pak ya. Nggak mungkin kita nggak kuat ngikutin Abu Hurairah tiap malam 12.000. Kita nggak kuat kayak Zainal Abidin setiap hari 1000 rakaat. Makanya namanya Zainal Abidin, namanya Ali bin Husain bin Ali, gelarnya Zainal Abidin. Ini ada Habib Zainal Abidin ya, ya, Habib Ali juga kali namanya. Itu nggak kuat, Pak, kita. Ada yang sholawat di sini 1000, itu udah gempor ya. Paling-paling cuma sholawat habis sholat, kayaknya udah soleh banget gitu ya. Paling-paling zikir pagi sore. Enggak, mereka kekasih Allah, kasih Rasulullah, sholawatnya bahkan setiap nafasnya. Beda sama kita. Kita nggak kuat ngikutin itu, Pak. Abu Yazid Al-Bustami, di zaman yang dulu masjid itu susah, salah satu amalannya adalah sholat di masjid, jalan kaki. Ini Masya Allah, masjid kita ini dekat nggak ke komplek? Pakai mobil, Pak, belagu. Ya, sombong amat itu. Tapi nggak sombong lah ya, barangkali mobil tenang juga dibawa ke masjid. Modus ngeles ya.
Abu Yazid amalannya apa Pak? 1000 masjid di zamannya dia kunjungi jalan kaki. Ingat-ingat di masa kecil dulu, Bapak punya masjid di kampung, itu cuma satu kecamatan, satu masjid. Saya masih ingat masa kecil saya begitu. Bapak saya cerita tuh, masjid kita cuma sholat di masjid ini. Satu kecamatan Pak sholat di situ. Jalan kaki. Bayangkan ini 1000 masjid. Abu Yazid Al-Bustami. Beliau jadi wali, hampir gagal jadi wali karena ngeludah dari masjid. Ngeludah di masjid Pak. Gak berani Abu Yazid itu selonjoran kakinya. Ini lagi Jumatan, kakinya selonjoran. Ya. Nggak punya adab. Ya. Tapi kalau ada orang kiri kanan kita begitu, kita nggak punya hak marah Pak. Gurunya yang boleh marah. Ya, kecuali kita mau nasihatin. Lagi pengajian, ini banyak Pak yang pengajian sama saya yang alirannya beda sama kita. Itu kalau nanya kakinya dinaikin satu, terus satunya, oh Ustaz, nah gitu kayak nanyanya gitu. Ngetes, awalnya ngetes, habis ngetes baru bersila baik-baik. Ya. Karena yang dia tes ternyata singa, cabik-cabik ya. Dia ngetes dalil, kita habisin dalilnya. Itu terjadi. Diingetin, disindir dalam khutbah, oh malah tambah selonjor kakinya. Ya. Tapi orang begitu nggak usah dikat-katain Pak. Kenapa? Dia lagi berperang dalam dirinya. Ya, dia lagi berkecamuk itu. Mana yang benar, merasa diri paling benar, itu lebih repot lagi. Maka kita beruntung nih, alhamdulillah dari tadi nggak ada yang selonjoran ya. Kalau mau kayak gitu Pak, kayak emas itu tuh. Kakinya naikin terus kita begitu. Nah itu sunnah, coba praktekin rezeki. Bisa nggak? Bukan. Nah gitu tuh. Kayak gitu Pak. Jadi kalau pegel Jumatan kayak gitu Pak. Jangan selonjoran, nggak sopan. Lagi pengajian kita pegel nih, kesemutan, duduk begitu. Itu duduknya hampir 80% sahabat begitu duduknya. Jadi karena mereka lama ketemu Nabi. Cuma di negeri kita punya tradisi lain karena orang keraton. Ini agak berat. Kita duduk begitu dan nggak sopan. Tapi di masjid insya Allah aman lah ya. Ya silakan kalau mau duduk begitu. Taib. Nabi-nabi, wali-wali dijemputnya terhormat. Kalau dia nggak izin pun nggak dicabut Pak. Nabi Musa karena beliau nggak izin, malaikat maut ngikutin time yang sudah ada di Lauh Mahfuz yang kita sebut takdir. Nabi Musa belum mau mati, ditahan dulu sama Allah. Sampai Nabi Musa mau beliau dicabut nyawanya. Hal itu terjadi juga pada Sayyidina Adam alaihissalam. Beliau lupa, itulah kelupaan pertama di alam semesta. Nabi Allah Adam alaihissalam waktu masih di surga, beliau ditunjukkan print takdir semua keturunan-keturunannya, termasuk kita ini udah lihat sama Nabi Adam. Jadi antum jangan merasa kita ini orang biasa-biasa aja. Nama kita ada di Nabi Adam. Bin-binnya lengkap sama beliau. Ini anak saya nih, ini tanggal sekian, hari Sabtu, musim corona, dia masih ngaji gitu. Masuk Pak, dia lihat Pak. Nabi Adam melihat semuanya, beliau tertarik dengan seorang keturunannya bernama Daud alias David ya. Daud. Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam umurnya 30 udah mati harusnya. Lagi jadi raja, lagi sedang kuat-kuatnya. Sedangkan beliau ini untuk mencapai niat kesuksesannya harus nambah umur sekitar dari 0 sampai umur dia yang sekarang. Maka Nabiullah Musa, Nabiullah Adam mengatakan, ya Rob, ini anakku, cucuku, tujuannya belum sampai. Kalau aku berikan 30 tahun umurku, insya Allah dia sampai. Dengan izin dia, engkau, maka dia sampai. Maka Allah izinkan, diberikanlah 30 tahun umurnya. Berarti takdir bisa dirubah nggak oleh kekasih Allah dengan izin Allah. Jadi takdir itu, ada takdir Lauh Mahfuz, ada takdir Rahmaniyatul Arash.
Jadi takdir roh mahfuz itu takdir kudrat iradat. Sedangkan takdir yang lebih besar itu takdir arsy. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Takdir yang ada di Lauh Mahfuz itu, ini yang kita jalani sekarang. Biasa. Tapi ada takdir yang masuk kepada sifat jaiz Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini takdir yang Allah tulis di arasnya. Ini beda, Pak. Ar-Rahman 'alal 'arsyis tawa. Allah tulis dengan kasih sayangnya. Karena sayangnya Allah tidak terbatas, maka diberikanlah umur tambahan untuk Nabi Daud. Nabi Musa turun ke bumi. Seharusnya umurnya sudah habis sekarang. Datanglah malaikat maut seperti Nabi Musa tadi. Karena Nabi Musa ini Nabi intelektual juga, maka ngajak ngobrol. Kamu siapa? Saya malaikat maut. Mau ngapain? Pura-pura nggak tahu. Saya mau cabut nyawa engkau. Kata Nabi Adam. Lah umur saya masih ada 30 tahun lagi. Beliau lupa sudah memberikan kepada Nabi Daud. Apa kata malaikat maut? Bukankah engkau telah memberikan kepada cucumu? Berarti Nabi Daud belum lahir, sudah didapatkan umurnya. Udah dibicarakan di langit, udah dibicarakan di surga, udah dibicarakan di bumi ketika beliau diutus. Terjadi alat, pulang Pak malaikat maut. Dipanjangkan lagi tuh umurnya Nabi Adam. Dan itu kelupaan pertama. Ya. Begitu Allah kepada kekasih-kekasihnya. Dan kekasih Allah itu masih ada sampai hari ini di bumi. Masih ada Pak hari ini di bumi. Siapa kekasih Allah di bumi yang Allah selalu memandangnya? Ketika orang ini masih ada, Allah biarkan bumi bergerak. La taqumu sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah. Tidak terjadi kiamat kerusakan di muka bumi sampai tidak ada lagi yang mengatakan Allah, Allah. Jadi di Lombok lagi rame Pak. Teman-teman saya yang ahlu sunnah punya seorang tuan guru yang mengatakan ada seorang wali Allah kasih tugas jaga gunung gitu. Dianggap musyrik oleh seorang yang tidak mengerti bab ini. Oh gak ada yang diurus, yang ngurusin si gunung itu malaikat. Iya, tapi malaikat itu ngurus karena ada yang lebih utama di situ, yaitu seorang waliullah. Apa dalilnya? Itu hadis Muslim yang saya bacakan barusan. Tidak terjadi kiamat sampai tidak ada yang membaca Allah, Allah. Berarti ada wali Allah di gunung itu yang membaca zikir Allah. Apa kata dia? Oh itu maknanya bukan zikir Allah, Allah. Itu maknanya menghormati hukum Allah. Loh itu namanya penjelasan hadis. Lafaz hadisnya nggak ngomong begitu kok. Kok giliran kayak gini pakai penjelasan pribadi? Ya, walaupun itu ada dijelaskan Imam Nawawi, tapi kan juga ada penjelasan Imam Sya'rani, Imam Abdul Hasan Syazili, bahwa itu zikir beneran Allah, Allah Pak. Tidak terjadi kiamat sehingga tidak ada yang berkata Allah. Yang berkata itu manusia bukan? Manusia. Berarti yang nahan bumi ini bertahan malaikat atau manusia? Yang jaga bumi ini tetap untuk bertahan lestari malaikat apa manusia? Itu maknanya. Itulah bab al-walayah al-kubra, kewalian besar. Mereka dititipi Allah untuk jaga bumi. Jadi nggak usah khawatir Pak. Corona ini mainan Dajjal sama Imam Mahdi. Jadi mereka lagi main perang-perangan ya, tapi perang kondisi. Pra malhamah kubra. Nanti akan ada satu perperangan besar. Barangkali boleh kita sebut perang dunia ketiga. Tapi masanya ya kita nggak tahu lah. Apakah 50 tahun lagi, 30 tahun lagi, 20 tahun lagi. Jangan-jangan 10 tahun lagi. Kita nggak tahu. Jangan-jangan lebih awal. Karena kita tidak tahu, kita nggak boleh cocok logi dan sok tahu. Oh Ustaz, ciri-cirinya udah cukup. Ya, kecuali antum ahli ilham.
Kalau ahli cocokologi nggak boleh ngomong, ya. Karena ilmu ini bukan ilmu munasabat murni, bukan ilmu cocokologi. Dia ilmu zauk, ya. Ada rasa yang Allah turunkan ke dalam kalbu manusia yang berzikir Allah tadi. Baik. Salah satu cara Allah mengenalkan dirinya kepada hamba, Allah buat suatu skenario, diciptakan satu makhluk lalu si hamba ketakutan. Dan itu ditulis dalam kitab Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadina al-muttasil al-imam al-arif billah ibn Athaillah Sakandari qadasallahu sirrahu qala mata awhashaka min khalqih fa'alam annahu yuridu an yaftaha laka babal uns bih. Mata awhashaka min khalqih, kapanpun, saat kapanpun dia membuat engkau takut karena makhluknya, awhashaka, membuat kamu ketakutan, min khalqih, karena satu makhluknya. Saya mau tanya, corona makhluk Allah atau dia diciptakan oleh selain Allah? Allah itu sebutan Tuhan. Orang Arab, orang-orang ahlu kitab menyebutnya Allah. Yahudi menyebutnya Yahu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Ibraninya Yahweh. Wahai dia, wahai beliau. Karena Yahudi tidak berani menyebut kata Allah. Tapi Yahudi pengikut Nabi Allah Isa menyebutnya dengan El lima sabaktani, El Allah sama. Maka Allahumma itu bukan asli Arab, itu adalah bahasa Ibrani tua, bahkan Suryaniyah lama yang dulu pernah dipakai Sayyidina Adam sebelum ada bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Itu beliau sudah pakai bahasa tua, bahasa Aramaik, namanya bahasa Arab, ya. Itu penyebutan aja, ya. Setiap kali dia membuat kamu ketakutan karena corona, kira-kira begitu terjemahan hari ininya. Sekarang zaman corona, Pak, ya. Atau dengan virus apapun, atau dengan preman siapapun, atau dengan penguasa yang jahat manapun, atau dengan para teroris manapun, gitu. Fa'alam, maka ketahuilah, annahu yurid, bahwasannya dia sedang ingin yaftah babal uns, yaftah laka babal uns, membuka bagimu satu pintu ma'rifatullah bernama unsiyah. Apa arti unsiyah? Unsiyah artinya keintiman. Keintiman. Kadang-kadang orang takut dengan corona, tapi ada yang lebih berbahaya, yang lebih menakutkan. Takut karena maksiat, takut karena pernah bermaksiat. Semua kita pernah maksiat nggak, Pak? Bener. Semua kita nggak ada yang nggak bermaksiat, maka nggak usah sok suci. Pernah maksiat nggak? Pernah maksiat. Nggak maksiat mata, maksiat telinga. Nggak maksiat telinga, maksiat lisan. Nggak maksiat lisan, maksiat kalbu. Kalaupun kita nggak maksiat secara zahir, kita maksiat dalam batin. Ustadz, saya nggak pernah iri, oke. Saya nggak pernah sombong, oke. Tapi pernah lupa nggak kepada Allah? Semua kita pernah lupa kepada Allah. Itu dosa juga, Pak. Pernah merasa lebih pintar dari orang nggak? Sering, tiap hari, ya. Itu dosa apa namanya? Itu dosa besar loh, Pak. Kiber. Itu dosa besar, bukan dosa kecil. Saya pernah diizinkan Allah mentalkin seorang ulama. Banyak, ada beberapa ulama-ulama muda, ulama senior. Itu diajak istighfar nggak ada efek. Nggak ada efek. Ayo Ustadz, ayo Pak Kiai, ayo kita istighfar. Nggak ada efek dia. Orang udah nangis-nangis semua, dia nggak nangis-nangis. Ternyata satu masalahnya, dia merasa lebih pintar dari saya. Akhirnya di dalam hati ada ilham masuk.
coba ajak istighfar daripada merasa lebih pinter. Maka kita istighfar, astagfirullah, ya Allah ampuni dosaku karena aku merasa lebih pintar daripada orang lain. Langsung mak nangis. Berarti dosa yang tidak terlihat karena merasa pintar ini lebih susah ditobatkan. Ini mohon maaf nih, yang narkoba gampang pak tobatnya. Antum tobat, nggak ngulangin, tinggalkan komunitas, Allah terima. Pernah minum khamar, Allah gampang itu. Orang melakukan zina gampang tobatnya. Tapi kalau dosa sombong susah tobatnya. Antum kalau ada rasa sombong nggak mau dengerin saya. Maka salah satu ciri-ciri orang sudah tidak sombong, dia mau dengerin orang lain. Maka kepada para ustadz, para dai, jangan ceramah mulu, sesekali jadi mustami. Imam Ahmad mengatakan ciri-ciri orang alim itu dia mau belajar kepada yang lebih besar, sepantaran, dan yang lebih kecil. Gimana? Udah pernah belajar sama yang lebih kecil belum? Belum ya? Umurnya, gelarnya, fisiknya, belum ya? Jarang ya? Jarang. Kalau umur sering, tapi kan gelarnya tinggi. Yang umurnya kecil, gelarnya nggak segede kita, Pak. Pernahkah kita mau dengerin? Nah, maka kalau para dai, para ustadz, jangan khutbah mulu tiap bulan. Harus ada satu kali sebulan dia nggak dengerin khutbah, dia dikhutbahin orang. Nah, syukur-syukur di rumah dikhutbahin bininya ya. Jadi apa yang Allah sedang mau kenalkan kepada kita? Unsiyahnya, keintimannya dengan kita. Uns itu lebih dekat dari qurb, kedekatan. Uns itu sudah mesra. Pernah, ini ilustrasi biar gampang. Anak-anak kita, kalau ketakutan dia nyari siapa? Ayahnya. Ayah, gitu terus dipeluk kan? Kita gemes ngeliat begitu, dan itu bikin rindu mau pulang ke rumah. Bener ya? Itu bikin rindu pak. Kadang-kadang kita nggak rindu mamaknya ya, yang bapak-bapak ini rindu sama anak kecil ini. Nah ini namanya uns, kemesraan kalau dia seumuran, keintiman jika dia sudah sangat dekat ya. Keakraban jika dia sudah sangat akrab. Sudah akrab belum dengan Allah? Allah itu ngomong, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini akrab kok dengan kamu. Kan artinya akrab kan bahasa Arab tuh akrab. Kami ini lebih akrab daripada kamu, daripada dirimu sendiri. Hablul warid. Hablul warid itu kan diri kita sendiri. Nggak usah diterjemah harfiah. Maka salah satu nikmat yang Allah berikan saat ini, saat corona ini adalah nikmat unsiyah. Sebelum keluar doa dulu nggak? Biasanya dulu keluar aja kan. Sekarang ya Allah jaga aku dari corona. Kayaknya kecil amat. Emang virus itu cuma corona? Banyak pak virus selain corona. Saya nggak kena corona kemarin, kena batuk, kena flu sebulan yang lalu. Sekarang sisa batuk, kering dikit batuk. Ini bukan batuk corona loh pak ya. Saya udah pernah corona setahun lalu. Ya kalau versi Ustadz Fulan kan kena corona munafik. Berarti saya munafik pak. Ya nggak usah jauh-jauh nuduh orang munafik, kita munafik. Tapi kan tega amat nuduh begitu. Kiai kita banyak yang meninggal karena corona. Emang mereka munafik? Habis yang bilang munafik kena corona dia. Ya salam. Nah, kita mundur. Khairu awqatika. Sebaik-baik time yang kamu punya, waktu yang kamu punya. Jadi time itu bukan jam. Jadi sekarang 5:32. Bukan itu. Itu namanya jam dinding, Pak. Jam sholat. Waktu itu adalah satu nafas yang kita tarik, satu nafas yang kita keluarkan. Itu yang disebut waktu. Berarti waktu kita sebenarnya lebih berharga daripada cuma 1 detik, 2 detik itu.
Apa kata beliau? Waktu kamu bernafas, yang paling bagus adalah waktun tashhadu fihi wujuda faqatik. Saat-saat jika engkau melihat engkau lagi butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau memerlukan perhatian penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum keluar rumah, berdoa, ya Allah, jagalah saya. Allah itu senang sama orang yang begitu. Dan itu waktu-waktu paling indah. Bapak sholat 100 rakaat tapi nggak ada rasa memerlukan perhatian Allah, membutuhkan bantuan Allah. Itu lebih baik doa yang tadi, Pak. Itulah alasannya kenapa doa musafir lebih utama daripada doa-doa orang biasa. Karena orang musafir ini dia takut mati. Saya pernah kasih contoh beberapa tahun lalu, di sini juga. Awal-awal naik pesawat, dari awal naik sampai turun, zikir nggak putus-putus kan? Naik kedua, setengah putus. Naik ketiga, lupa, malah nonton, main handphone. Bener ya? Kenapa? Karena kita sudah terlalu biasa. Jadi manusia begitu. Doa-doa yang dulu kita baca saat kita ketakutan naik pesawat, itu doa pasti sudah dikabulkan Allah 70%. Saya sudah hitung, Pak, doa-doa yang saya baca saat itu Allah udah kasih hampir semua. Tapi pas kita naik pesawat sekarang biasa aja. Ya, rasa takut muncul lagi pas turbulen. Jadi kita ini takutnya tidak pernah permanen. Takutnya selalu bi asbab, bil awarid, dengan sebab-sebab luar, belum permanen. Kenapa? Nama Allah belum nancap di dalam kolbu. Jadi kita takutnya kepada Allah masih karena faktor-faktor dari luar, belum karena kenal kepada Allah. Orang ini belum disebut arif billah, belum disebut kenal kepada Allah, ya. Baru disebut takwa, dia takut kepada Allah. Jadi waktu kamu terbaik, waktu kita terbaik yang Allah lihat di saat kolbu ini merasa butuh kepada ampunan Allah, bantuan Allah, wa turaddu fihi ila wujudi dhillatik. Dan waktu kedua, waktu saat engkau merasa tercampakkan di tempat yang hina. Itulah sebabnya orang yang maksiat merasa hina, Allah lebih sayang daripada orang yang taat merasa suci. Jadi saya katakan, wahai diri yang pernah bermaksiat, jangan putus asa kepada Allah. Tapi jangan-jangan itulah saat Allah suka melihat kamu. Beberapa orang nggak pernah maksiat secara zahir, matanya lo jaga, tangannya dijaga, semua dijaga. Kalau ngelihat ada orang berdua-dua, dia bilang, wih, najis, setan, tengahnya ada setan. Kan hadisnya begitu. Kalau berdua, ketiganya setan. Ada yang buka aurat dikit, ahli neraka. Jadi panitia neraka dia, Pak. Kan dia sudah punya daftar ahli neraka, ahli neraka, ahli neraka. Maka Islam yang dia kenal Islam neraka. Ini orang begini ini berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Mungkin dia korban pendidikan neraka. Ya. Dulu waktu kecilnya orang tuanya bilang sholat, kalau nggak sholat neraka. Nah, digituin dulu kali sama orang tuanya. Nih jangan-jangan nih orang tuanya begini-gini nih. Ini antum horor-horor nih wajahnya. Kalau udah ngaji hikam nggak gitu lagi ngajar anak, ya. Ngajar anak bukan dengan ancaman, ngajar anak dengan pujian dan reward. Kasih dia harapan. Anak soleh bangun. Itu anak kecil lebih senang pada gituin. Anak soleh bangun. Anak papa bangun. Ahli surga bangun. Gitu, Pak. Cara bangunnya itu dia cepat bangun. Tapi kalau kita bilang, kamu nggak sholat neraka lo, gitu ya. Itu anaknya bangun langsung pikiran dia. Anak-anak korban begini nanti jadi patian neraka, ya. Dia sendiri nggak tahu nasib dia gimana kan. Banyak orang begitu hari ini, banyak. Pada kita ini buta, ya. Betapa tidak buta
Setiap surat dalam Al-Quran, cari surah At-Taubah, semua memulai dengan Allah mengenalkan diri dengan kata Rahman, Rahim, Rahman, Rahim. Emang nggak baca? Emang nggak dengar? Jangan-jangan kita kal himar yahmilu asfara, ya, seperti himar, binatang himar. Apa terjemahan himar? Keledai, ya, yang dia memikul kitab-kitab, tapi dia nggak tahu apa yang dia pikul. Jangan-jangan begitu. Baca Quran makanya, ini mohon maaf Bapak ya, ini ngajinya agak beda. Saya itu nggak ngajak orang khataman Quran banyak-banyak seperti Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i baca Quran ngerti, maka beliau emang afdolnya baca Quran banyak-banyak. Selama 4 tahun di Mesir, beliau khatam 4.000 kali. Itu setahun 1.000. Coba bagi sebulan berapa kali itu? Antum hitung sendiri ya. Capean itu. Ini dari kemarin, dari kecil sampai sekarang, kalau kita hitung-hitung khataman, kita nggak nyampe, Pak. Kita didoktrin kurang sempurna. Doktrinnya sudah oke, tapi kurang sempurna. Habis baca Quran, belajar Quran, khataman, berhenti ngaji Quran. Seharusnya langsung masuk ke ngaji makna Quran. Dulu, waktu saya masih MTSN, SMP, selesai khataman, saya belajar ke kampung di seberang, jadi kita ada 20 menit ke sana. Saya ketemu seorang buya, seorang ulama, dia ngajarin terjemahan Quran. Setiap Rabu, malam Kamis kita belajar nerjemah. Karena keberkahan itulah saya bisa baca kitab sekarang. Ya. Padahal nggak nyantri seperti teman-teman pesantren ya. Saya nyantrinya di surau aja, pindah surau gitu-gitu aja udah. Nggak pernah nyantri seperti teman-teman kecuali setelah kuliah. Pas kuliah baru saya masuk pesantren. Ya. Tapi teman-teman di pesantren karena korban pendidikan kurikulum neraka, ya, kurikulum ikop, dikit-dikit ikop, akhirnya udah nyantri 6-7 tahun nggak bisa baca kitab. Karena sekolahnya tegang. Sekolah itu harus tenang, anak-anak harus cinta. Jadi ketika beberapa tahun setelah saya bisa baca kitab, teman-teman yang belajar kitab nggak bisa baca kitab pada pesantren. Nanya, enti kok bisa baca kitab? Tipsnya apa? Jawaban saya cuma satu, cinta. Kamu sudah cinta belum dengan kitab yang kamu pelajari? Sudah cinta belum dengan guru yang ngajarin kamu? Jadi saya nggak pernah ngapalin Pak selama berapa tuh ya, 6 tahun itu bahasa Arab nggak ngapalin. Anak kelas 3 ya, mau mereka ujian, itu mereka datang mau murojaah kitab dengan saya. Padahal kita baru kelas 1 dan kelas 2. Apa rahasianya? Cuma cinta. Saya cukup ingat kitabnya, ingat guru yang saya sukai itu, bukan cinta fisik. Cinta ilmunya. Itu langsung ingat semua terjemahannya, maknanya, lembaran-lembarannya. Maka kalau ingin mengajari anak supaya pinter, jangan diajari dengan ancaman. Ajari dia mencintai ilmu yang dia pelajari. Baik. Jadi kapan saat-saat yang paling Allah suka? Bukan saat kita puasa 1000 kali, puasa 1000 hari, sholat 1000 rakaat, enggak. Allah sangat suka kepada hamba 2 saat. Pertama, saat dia menyaksikan si hamba itu butuh kepada Allah. Berarti Allah ini sangat suka jika hamba itu bermanja-manja kepadanya. Apakah sudah bermanja-manja kepada Allah malam tadi? Belum ya? Kita merasa kita pinter ya, hebat, saya bisa lo tahajud. Orang begini Allah nggak suka lihat Pak. Tapi ketika dia bangun, alhamdulillah ya Allah, engkau bangunkan aku. Ketika sujud, dia mengatakan, ya Allah, malam ini banyak orang yang tidak bisa sujud. Sekarang engkau takdirkan, engkau gerakkan kepalaku untuk sujud. Dibaca ayat, dia katakan, ya Allah, lidah ini banyak dosa, tapi Allah izinkan membaca namamu. Nama Allah berat ya? Saya udah pernah nyebut ini Pak. Nama Allah berat ya? Kurang berat apa?
Nama ini jika ada di bumi, satu orang jadi bumi nggak jadi kiamat. Maka orang yang paling sakti di dunia bukan orang yang kebal, bukan orang yang pindah tempat sesaat. Orang paling sakti di dunia orang yang di kalbunya ada nama Allah. Allah itu. Semakin banyak nama Allah di kalbu, semakin orang ini sakti di sisi Allah, bukan di sisi makhluk Allah. Jadi antum itu nggak sakti kalau nggak bisa nahan kiamat. Kalau cuma bisa nahan-nahan debus doang mah biasa itu. Ya. Lalu apa gelaran orang? Gelar orang yang merasakan dua hal ini. Merasa butuh kepada Allah, memerlukan Allah, dan merasa hina di hadapan Allah. Apa sebutan orang ini? Sebutannya Abdullah, hamba Allah. Maka antum coba lihat, ini gelar Nabi loh ya. Jadi Nabi itu, ini sering dipahami terhadap tasawuf. Orang nuduh Imam Al-Hakim At-Tirmizi, ahli hadis yang sufi, Ibn Arabi yang sufi, mengatakan wali lebih tinggi dari kenabiannya. Karena setiap nabi itu pasti wali. Setiap rasul pasti nabi. Kewalian itu inti dari seorang nabi. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah. Apa arti wali Allah? Kekasih. Maka kewalian itu artinya kekasih. Bab cintanya seorang wali itu lebih tinggi daripada bab nubuatnya, gitu maksudnya. Bukan berarti seorang wali yang bukan nabi lebih tinggi daripada seorang nabi. Itu keliru besar. Nggak ada begitu di kitab Fususul Hikam. Imam Ibn Arabi tidak pernah mengatakan itu. Tanda orang yang menuduh Ibnu Arabi mengatakan nabi lebih mulia, wali lebih mulia daripada nabi, dia tidak khatam satu kitab tipis, separuh kitab ini Pak, kitabnya Fususul Hikam judulnya. Kitab tipis saja nggak khatam, gimana kitab yang 9 jilid Al-Futuhat Al-Makkiyah. Terus nuduh. Jadi betapa banyak hari ini orang-orang yang sudah alim dan satu ilmu, tapi dia bodoh dalam ilmu lain, lalu dia tolak ilmu itu. Dan itu sudah ada sejak zaman dahulu. Maka kemarin kita ngaji dengan beberapa komunitas teman-teman kita, ngaji kitab judulnya Risalah Al-Laduniyah karya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau menceritakan latar belakang menulis kitab Risalah Laduniyah itu. Apa kata beliau? Ada teman saya datang melaporkan lawan debatnya yang mengatakan ilmu itu cuma ilmu yang tertulis di kitab. Yang nggak tertulis di kitab yang kita pahami sekarang berarti nggak ada, ilmu ngada-ngada gitu. Maka belum nulis kitab Ar-Risalah Al-Laduniyah. Ini saya mau nanya Pak, ilmu itu yang di kitab ini atau yang dalam hati saya? Maka kitab ini antum bawa, antum langsung berilmu nggak? Seandainya ilmu itu di kitab, coba bawa kitab ini, antum langsung berilmu. Enggak, ilmu nggak di sini. Ilmu itu ada di dada seorang yang berilmu. Coba kalau yang pakai levis itu ustadz lagi mau khutbah, kira-kira diturunin orang nggak Pak? Panitia langsung turun tangan. Lu ustadz beneran. Begituin paling ya. Teman saya hafiz Quran, cuma dia levis mulu Pak, nggak pakai kopiah. Ada jadwal dia jadi imam. Pengurus bilang, imam kok begini? Emang saya begini katanya. Ya udah ente nggak usah jadi imam. Marah juga tuh panitianya. Karena konsep orang awam, imam itu pakaiannya khas. Ya begitu harus ya kayak gini lah ya. Pakai jubah luar, pakai gamis, pakai baju koko. Padahal baju koko mah bajunya Ahok tuh ya. Koko sama Ahok sama nggak tuh? Sama Pak. Koko kan kakak, bahasanya orang Chinese ya. Baik. Di Quran yang banyak sekali ayat yang menyebutkan kata hamba sebagai makom tinggi para nabi. Ayat yang paling sering kita hafal musim Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci, maha hebat Allah yang memperjalankan
hambanya. Terus Nabi Ibrahim, wazkur ibadana Ibrahim, maka ingatlah hamba kami yang bernama siapa? Ibrahim. Ya. Wazkur abdana Dawud, ya. Ingatlah hamba kami Dawud, Ishak, Yakub, Ayub, itu disebut gelarnya abd. Begitu ya dalam surat 38 mulai dari ayat 17, 45 dan itu berulang-ulang. Ingatlah hamba kami, ingatlah hamba kami. Maka diterjemahkan dalam bahasa hikam, sebaik-baik waktu kamu adalah saat kamu jadi hambanya. Itu terjemahan bebasnya. Ya. Baik. Gimana Pak Mirwan? Udah sehat? Kena COVID Pak? Munafik dong. Kata orang sebelah Pak, kalau kena COVID munafik. Kalau saya dituduh gitu nggak marah Pak, emang saya munafik. Saya tahu diri saya munafik. Allah suruh banyak zikir, kita dikit zikirnya. Ya kan? Allah suruh sedekah, kita sedikit sedekahnya. Allah suruh senyum, kita sedikit senyumnya. Benar nggak kita munafik? Oh, kalau mereka orang suci Pak, mereka nggak perlu ya. Tapi kalau datang COVID langsung habis deh. Gimana? Langsung tanya jawab atau gimana? Atau langsung hikam? Kayaknya lanjut hikam ya. Ini bagian akhir lah ya. Ciri-ciri doa kita langsung diijabah Allah. Mata atlaqa lisanaka bit-talab fa'alam annahu yuridu an yu'tiyaka. Kapanpun saatnya atlaqa, Allah mengitlakkan. Apa arti itlak? Melancarkan lisanmu sehingga tidak ada beban dalam melafazkannya, dalam memintanya. Fa'alam, maka ketahuilah saat itu Allah sudah langsung menjawabmu. Saya mau tanya lagi Pak, adakah di dunia gerakan yang bukan digerakkan Allah? Ada nggak? Kalau ada berarti ada Tuhan selain Allah. Gimana? Jadi yang gerakin kita doa itu siapa sih? Allah. Kita usaha, mentok, pusing. Tahu-tahu kita ada aja jalannya. Yang membuka jalan itu siapa? Kita atau Allah? Oh, itu kan koneksi saya Ustadz. Kita sudah menuhankan diri sendiri. Hati-hati. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Maka apakah engkau melihat orang yang menjadikan Tuhan dia, pujaan-pujaan dia, yang dia puja-puji itu dirinya sendiri. Jika orang alim dia merasa dirinya pinter, tuh lihat saya, jamaah saya banyak, gitu. Tuh lihat saya, ilmu saya banyak. Nah, orang begini sudah menuhankan dirinya. Mau dia gelarnya mursyid, mau gelarnya doktor, LCMA, kiai 1000 kali, itu tetap di dalamnya iblis. Orang yang memuji-muji dirinya sendiri, itu iblis Pak. Nauzubillah min dzalik. Kecuali dia memulangkan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berhak dipuji siapa? Allah. Ya. Maka orang yang memuji dan memusuhi kita itu gerakan dari Allah. Marah gak Allah menggerakkan? Marah gak? Maka jangan terlalu senang dipuji orang, jangan sedih juga kalau dicaci maki orang. Karena itu semuanya gerakan dari Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah engkau berkehendak kecuali kehendakmu tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang anak muda, belagunya bukan main ngomong kepada saya ya. Kita ngaji hikam, dia seorang marketing. Dia bilang, Ustadz tuh nggak ngerti ilmu marketing. Oh iya, terus gimana? Marketing itu kita harus campaign, iklan, bla bla bla, segala macam dia ngomong. Setengah jam dia ngaji hikam Pak jadinya. Hikam ala dia. Oh gitu ya, saya yain aja. Ya. Karena orangnya udah nggak bisa masuk, jadi udah defense. Ya. Sekali doang ikut kajian kita udah nggak mau ikut lagi. Kita ngasih rahasia rezeki biar dia nggak terlalu nafsu, terobsesi. Ntar kalau dia terobsesi tinggi, merasa ilmu marketingnya yang bikin laku,
Gagal Pak, stres. Makanya banyak orang marketing tuh stres. Tiap hari itu lebih stres dari tukang cangkul Pak. Orang nyangkul di sawah, pulang-pulang capek, tidur. Orang marketing udah jam 1 malam masih mikirin besok mau ngapain, nggak begitu. Nggak keringetan, malah kerja di bawah AC. Tapi pikirannya tertekan terus ya. Gimana? Pakai kecerdasan dia. Sahabat saya jadi fundraiser di salah satu lembaga zakat terkenal di Indonesia. Orang tamatan kuliah dakwah Pak. Nggak ngerti ilmu marketing, versi ilmu marketing konservatif sekuler. Konvensional lah istilahnya ya. Karena sekarang ada istilahnya hukum positif, bank konvensional gitu ya. Ini nggak punya tuh ilmu begitu. Tapi ketika dia jadi direktur fundraising, kenaikan fundraising itu melewati direktur-direktur sebelumnya yang ahli manajemen dan ahli marketing. Saya candain, Pat, ente pegangannya apa gitu? Ente pakai pelet ya gitu? Candain ya Pak? Enggak, saya cuma pakai roti bulhada, roti bulatos aja Ustadz katanya. Maksud roti bulhada, roti bulatos isinya apa roti bulhada, roti bulatos? Yang kita baca tadi, saat-saat dia merasa butuh memerlukan campur tangan Allah. Itulah marketing paling hebat Pak. Bapak kalau nggak percaya datang ke Majestic, ya. Ini ada sahabat saya di situ. Dia punya butik dan batik ya. Terus punya food court. Saya tanya, kamu pakai online nggak? Jauh sebelum zaman online begini nih. Enggak Ustaz, saya online ilallah katanya. Loh maksudnya gimana tuh Mas? Gitu. Saya itu Ustaz punya karyawan 40-an orang. Kami semuanya menghidupkan channel sholat duha katanya. Terus kalau kami doa, orang kan doa, jika ya Allah, jika rezeki kami di langit turunkanlah, di bumi keluarkanlah, jika jauh dekatkanlah, kan begitu. Kalau kami lebih eksplisit Ustaz, jika di langit ya Allah turunkan ke toko kami. Sebutin Pak tokonya. Jika di bumi maka keluarkanlah antar ke toko kami. Yang minta sehari itu jadi mereka sip-sipan sholat duhanya. Gantian. Jadi mulai dari jam 8 sampai jam 11 nggak berhenti itu orang sholat duha. Mirip-mirip seperti ahbab tabligh, kalau mau jauh lah ada ahli zikirnya di pojok masjid. Serius sama. Lah ini marketing langit ini. Bisa begitu dan ada aja yang datang. Dia beli batik 80 juta Pak, kain doang udah robek dikit tuh, dibeli 80 juta. Kata istrinya, ente bahlul juga ya, ngapain dibeli begini-ginian gitu, kira-kira terjemahan bahasa aneh loh ya, bukan bahasa beliau. Tahu-tahu udah lama dia nggak minat mau dijual, tapi feelingnya ini sudah ada sohibnya nih yang bakal jadi tuan ini. Ternyata tiba-tiba ada orang Chinese datang, dia lagi nyari batik-batik lama yang dulu istilahnya ya ditulis oleh moyang-moyangnya dulu. Ketemu berdesir, ditawar Pak 2 kali lipat, dilepas. Tadi 80 sekarang jadi 160 ya, kurang-kurangan dikit lah. Kenapa? Online ilallah. Orang nggak mau mikirin yang begini. Cuma 3 tahun kebeli sekian toko dia. Di depannya orang jualan udah 20 tahun begitu-gitu aja. Pak masih pakai gerobak. Kita nggak ngeremehin siapa-siapa Pak. Ini berbicara marketing langit. Ya. Yaitu, inilah ilmu pengasihan tertinggi. Ilmu jalbur rizq. Apa jalbur rizq? Kan orang-orang usaha ini nyari-nyari itu kemana-mana. Antum gak usah kemana-mana, nyarinya ada di kamar kita, ada di atas sajadah kita. Jadi yang usaha nih gak usah ijazah-ijazahan antum, gak usah datang ke kiai mana, kiainya gak musyrik, antumnya yang musyrik ya. Ntar dikasih raja-raja,
dikasih minum-minum yang ada raja, ntar banyak lagi jin dalam badan kita kan. Ntar dikasih apa simbol-simbol jimat, dianya nggak musyrik karena dia tahu ini cuma simbol aja, tapi antum jadi musyrik karena kemudian menduakan itu. Ilmu ini ada Pak, ilmu wifiq namanya. Imam Ghazali pakar ilmu itu dan beliau ahli tauhid. Beliau tahu mana yang tauhid, mana yang tidak tauhid. Cuma yang nggak ngerti bilang itu syirik kan. Dia lupa imamnya Ibnu Taimiyah, imamnya Ibnu Qayyim tuh ngerti ilmu ini. Dan Ibnu Qayyim membolehkannya dalam kitab Tibbun Nabawi, menganggapnya sebagai tib nabawi. Tapi dia hilangkan istilah wifiq. Jimat nggak ada istilahnya. Istilahnya diganti dengan kaf al-kitabah. Cari Tibbun Nabawi, antum kalau nggak percaya lihat di kitab itu. Sudah ada terjemahannya kan? Bab kitabah, tulisan, gitu judulnya. Malas baca sih ya, dari dulu aneh udah sampaikan soalnya. Jadi kadang-kadang kita makan dulu masih mahasiswa, makan, masuk warteg, masuk rumah makan fulan, masuk resto. Saya tuh nggak nyaman Pak kadang. Karena tiba-tiba saya mata itu liar aja ngeliat sudut mana, ternyata di situ ada raja. Ternyata di ujung mana ada jimat. Nah itu bikin gak nyaman tuh makan di situ. Ya. Maka teman-teman praktisi hikmah pun tolong ajari kliennya, muridnya, santrinya tauhid, baru diajarin itu wifiq. Kalau nggak usah deh, ntar jadi musyrik ntar ya. Ajarin ini aja nih ya, sholat duha. Ya, sholat duha. Saya punya guru nih terakhir ya, sebelum tanya jawab. Ada tanya jawab Pak Mirwan? Ada ya? Guru saya dari remaja umur belasan tahun nggak pernah ninggalin duha Pak. Itu kalau pagi-pagi beliau beli telur atau beli makanan untuk anak-anaknya, kalau belanja di toko kelontong, itu toko itu laku sampai malam Pak. Kenapa? Berkah sholat dia. Dimanapun dia jalan diberkahi Allah. Ada dalilnya nggak tuh? Musyrik gak tuh? Baca kitab biar gak jadi musyrik. Dalam kitab Ibnu Mubarak, kitab Az-Zuhud disebutkan bahwa jika ada seorang yang berzikir atau yang berjalan ke majelis ilmu atau berjalan ke masjid Allah, itu bongkahan bumi, debu-debu yang kita injak, dia berkata, wahai tanah di sampingku, saksikan aku diinjak oleh hamba Allah. Senang dia Pak. Jadi kalau dibalik gimana? Kalau kita maksiat di bumi Allah, itu bumi ngutuk-ngutuk kita Pak. Oi, cepetan pergi gitu. Semoga kamu ketahuan. Maka kita ketakutan kalau kita maksiat Pak. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran sebagai ayat pamungkas daripada hikam ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad nasarakumullah bi Badrin wa antum adillah." Sungguh Allah telah membantu kalian bi Badrin saat perang Badar. Pakai bi Pak, bukan pakai fi. Ini campur tangan Allah ini lebih dahsyat. Ini yang ngerti ilmu balaghah, ini faham maksud bi di situ. Wa antum adillah. Saat itu kamu merasa hina, merasa lemah, merasa butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika berdoa, berdoalah dengan rasa hina. Jika berzikir, berzikirlah dengan merasa rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kira-kira gitu Bapak Saudara Allah.